Halo sahabat budaya, selamat datang di podcast Tradisi. Saya Firdaus, guru sekaligus pencinta budaya lokal. Hari ini kita akan berkenalan dengan permainan yang dulu sering dimainkan anak-anak di kampung, yaitu bongbong. Pernah dengar permainan bongbong? Ternyata permainan ini bukan hanya seru, tapi juga kaya nilai budaya. Jadi begini, bongbong atau bentengan adalah permainan tradisional asli Indonesia yang sudah ada sejak zaman dulu. Tidak ada catatan resmi soal siapa yang pertama kali menciptakannya, tapi banyak yang percaya permainan ini sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Kalau di Jawa dikenal dengan nama bentengan secara umum, namun di suku Bugis Makassar itu dikenal dengan nama permainan bongbong. Bongbong atau bentengan sendiri diambil dari kata benteng yang artinya markas atau tempat perlindungan. Nah, kalau permainan ini masing-masing tim punya benteng yang harus dijaga dan di saat yang sama mereka juga harus menyerbu markas lawan buat menang. Atau dengan kata lain ya istilah yang digunakan oleh suku Bugis Makassar yaitu bong, meledakkan atau makbong untuk suku Bugis Makassar. Seru kan? Permainan ini melatih banyak hal, mulai dari kerjasama tim, strategi, dan kecepatan lari. Dan yang paling asik, tidak perlu alat mahal atau peralatan khusus, cukup tiang, pohon, atau tembok buat jadi benteng. Dan kita sudah bisa main berjam-jam. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa bentengan atau bongbong juga punya banyak nama di berbagai daerah. Ada yang menyebutnya gobak sodor versi bebas. Ada juga yang menyebutnya bongbong. Khusus di Bugis Makassar, di Bugis yang memiliki suku Bugis yang memiliki bahasa Bugis, ya dikenal dengan makbong. Kalau di Makassar dengan bahasa Makassar, dikenal dengan bongbong. Tergantung tempatnya. Tapi intinya sama, semangat bermain bareng atau cepat dan tentu saja ketawa bersama-sama. Seakan-akan ini versi Bhinneka Tunggal Ika dalam permainan. Berbeda-beda tetapi setuju ah. Oke, baik. Kita bahas tuntas cara memainkan permainan tradisional seru ini. Lengkap, step by step, dan pastinya mudah dipahami. Permainan bongbong adalah permainan kelompok yang menggabungkan unsur lari cepat, strategi, kerjasama tim, dan ketangkasan. Biasanya dimainkan di lapangan terbuka dengan dua tim yang saling menjaga benteng dan mencoba menyentuh benteng lawan tanpa tertangkap. Coba kita bahas satu persatu. Untuk jumlah pemain sebenarnya tidak ditetapkan, tetapi sebaiknya ada dua kelompok yang bermain dan dibagi rata. Peralatan dan lokasi yang dibutuhkan seperti yang saya katakan tadi, bahwa lokasi yang paling ideal adalah di lapangan. Dan peralatan ini yang paling simpel karena hanya menggunakan bambu, batu, ataupun alat-alat lainnya yang bisa dijadikan benteng. Lalu bagaimana aturan dasar permainannya? Aturan dasar permainan bongbong ini yang pasti siapapun yang menduduki, meledakkan bom benteng duluan, maka itulah kelompok yang menang. Lalu bagaimana menduduki atau meledakkan atau bom benteng lawan yang sah? Di sini pemain dikatakan sah menduduki benteng atau makbong bila mana pemain menyentuh benteng lawan, baik itu kaki, baik itu tangan, maupun anggota badan lainnya tanpa tertangkap atau dikenal dengan tetap hidup. Lalu bagaimana cara menangkap lawan dalam permainan bongbong ini? Yang pertama itu ada namanya sentuhan langsung atau tag, yaitu
yaitu untuk menangkap lawan kamu cukup menyentuh tubuh lawan dengan tangan. Sentuhan ini harus dilakukan secara langsung dan jelas, biasanya di bagian badan, lengan, atau bahu. Nah, cara yang kedua, saat lawan di area lawan atau bukan di benteng. Pemain hanya bisa ditangkap jika ia sedang berada di area lawan. Jadi jika kita berada di area lawan, ya kita bisa tertangkap atau kita bisa diburu. Nah, namun saat kita diburu kemudian kita kembali ke benteng dan berhasil mencapai benteng, maka lawan tidak bisa menangkap kita. Akan tetapi ketika kita belum mencapai benteng sendiri dan kita keburu dan kita tersentuh, maka kita dianggap tertangkap. Dan seorang pemain yang tertangkap itu dia membeku atau diam di tempat. Pemain harus diam di tempat sampai disentuh oleh temannya agar hidup kembali. Jadi dalam permainan ini kamu bisa hidup berkali-kali, mati berkali-kali, dan hidup berkali-kali. Ada satu tips dalam menangkap dari jarak dekat yang lebih aman, yaitu hindari terlalu jauh dari benteng. Karena jika kamu menangkap lawan, tapi teman lawan menyentuh bentengmu saat kamu jauh, kamu bisa kalah. Oke, demikian tutorial tentang cara memainkan permainan bombong atau bentengan. Jika masih ada pertanyaan, silakan pertanyakan atau bertanya lebih detail kepada guru PJOK kamu. Atau diskusikan bersama teman dan membuat kesepakatan menjadi permainan lebih seru dan lebih menarik. Selamat bermain!